fokus. Ini berangkat kalau ada pasien yang tidak bisa dalam kondisi kita mau masuk ke dalam kondisi running. Jadi area steril ini tidak boleh ada logam ataupun handphone ataupun benda-benda yang aerosol atau sifatnya bisa memercik api atau kebakaran. Intinya itu. Maka dari itu untuk perempuan bila mana ada yang menggunakan makeup disarankan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman kita akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu untuk screening. Di chamber ini bisa dilihat kapasitasnya itu 12+2. Jadi 2 ini adalah emergency exit namanya. In case kalau ada yang tidak kuat dan lain-lainnya kita bisa menjemput sebagai bagian dari manajemen resiko safety-nya kita. Tuh. Jadi ini ada 12 seat bisa ditempati dalam terapi tersebut juga akan didampingi. Jadi bukan teman-teman atau pasien yang langsung masuk. Pendampingnya itu 2 langsung. Ada bisa dokter atau langsung mix dokter perawat atau dua-duanya perawat. Jadi hyperbaric chamber ini meningkatkan stamina yang pertama, memperbaiki pola tidur, kemudian meningkatkan regenerasi sel. Kalau buat perempuan ini bisa menyebabkan doping. Dia banyak produksi kolagen. Mungkin kalau yang habis facelift di Korea ada package, ada rezeki, pasti diarahinnya untuk mempercepat penyembuhan luka operasinya ikut hyperbaric. Pada dasarnya ini semula adalah metode untuk menangani penyakit akibat dekompresi cedera atau cedera dekompresi di mana perubahan tekanan yang cepat. Contohnya pada penyelam. Jadi penyelam yang menyelam terlalu dalam dan terlalu cepat untuk naik ke permukaan kembali, sehingga adanya perubahan tekanan dan lingkungan yang cepat. Nah, ini digunakan biasanya pada kedokteran militer dulunya untuk menangani cedera-cedera dekompresi. Sehingga dilakukan terus-menerus, dilakukan penelitian, ditemukan banyak manfaatnya ternyata. Efek anti-agingnya, mempercepat luka operasi. Jadi untuk Rumah Sakit Bayangkara Stupa ini sudah berdiri 1 tahun per 19 Februari kemarin untuk itu. Dan penggunaannya sangat bermanfaat bagi pasien-pasien kami yang baru selesai operasi. Yang seharusnya penyembuhan luka operasinya bisa berminggu-minggu, kami di ukuran seminggu bahkan kurang dari seminggu sudah signifikan sekali untuk pertumbuhan jaringannya. Contoh operasi tulang, operasi angkat kaki, misalnya kistra, penyembuhan lukanya sangat signifikan. Kita nanti akan simulasi seperti menyelam. Jadi di dalam sini akan kita berikan tekanan, tapi bukan terasa ditekan. Penanda kita dapat tekanan adalah telinga. Jadi telinga yang akan terasa. Makanya tadi saya tanya apakah ada batuk atau flu. Kalau flu itu bisa radangnya di bagian sinus. Kalau ada tekanan dia akan sensitif sendiri. Maka dari itu kita harus melaksanakan pemeriksaan di awal terlebih dahulu. Oke. Nah di sana kalau ada yang mau masuk ya, adalah masker yang akan kita gunakan pada saat terapi hyperbaric nantinya. Jadi semua pasien yang dalam menjalani terapi akan melaksanakan terapi secara postur duduk. Nah, selama masa duduk ini nanti rekan-rekan akan menunggu di kedalaman sampai 10-14 meter. Ketika sudah sampai di kedalaman 10 atau 14 meter baru bisa menggunakan sumpu. Dilaksanakan, itulah namanya terapi hyperbaric chamber. Nah, dalam sumpu ini terdapat 2 selang di mana akan mengalirkan karbon dioksida dan oksigen secara simultan, sehingga jangan khawatir tercampur antara oksigen dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh pasien. Jadi selama terapi ini kurang lebih durasinya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi untuk menghilangkan kebosanan kita bisa mengadakan atau menyediakan entertainment. Contohnya ini. Jadi bisa sambil request lagu atau film sambil menjalani terapi. Apakah di sini pasiennya banyak? Banyak. Rata-rata dari Jakarta, dari Jambi sudah ada kami. Apalagi kalau untuk siswa. Nah, bagi yang suka running, sekarang kan lagi mau ini kan tren running. Ini meningkatkan kapasitas VO2 max di paru. Jadi tidak mudah menggeh-menggeh kalau bahasa Jawa nih. Ya. Nah,
hiperbarik ini merupakan salah satu bentuk penanganan atau pelayanan kesehatan yang alternatif di mana dia non-invasif. Jadi terapi hiperbarik oksigen ini adalah terapi dengan menggunakan kondisi lingkungan yang diberi tekanan tinggi dan pemberian oksigen murni, sehingga bisa meningkatkan kelarutan oksigen di dalam sel, di mana dapat meningkatkan percepatan pemulihan sel, kemudian meningkatkan kebugaran, dan mempercepat penyembuhan luka. Kemudian untuk perempuan biasanya untuk efek-efek estetik juga bisa meningkatkan kolagen serta ada efek anti-agingnya juga. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat banyak, namun memang kita masih butuh sounding atau informasi atau edukasi terhadap manfaat dari terapi hiperbarik ini, di mana terapi hiperbarik ini juga harus melalui protokol atau SOP yang ketat sehingga terjamin keamanannya dan dapat dirasakan manfaatnya. Ada pula harapan dari terapi ini dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bisa bermanfaat bagi insan kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.